Nyambut, nyambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-'asr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, setiap karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita semuanya. Kita dimudahkan oleh Allah taala bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di hari terakhir, hari tasyrik, 13 Dzulhijjah, karena hitungan bulan Komariah terhitung saat ghurub matahari terbenam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan juga menerima amal ibadah kita maghrib hari ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan selalu untuk uswah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi, berupaya untuk mensiarkan daripada nilai-nilai agama Islam yang mulia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tema kajian kita insidental bagi saya,
rutinitas bagi jenengan kitab Riyadhus Shalihin. Saya ambilkan salah satu bab yang menarik di kitab ini untuk kita kaji bersama. Bab yang ke-21 yaitu bab fi at-ta'awuni 'alal birri wa taqwa. Bab supaya ta'awun, suka menolong, saling tolong menolong dalam albir, sesuatu yang baik, at-taqwa, sesuatu yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki fokus ngaji atau fokus satir? Alhamdulillah sedep. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengawali bab yang ke-21 ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan berta'awunlah, saling tolong menolong dalam bab albir, sesuatu yang baik, wat taqwa, dan takwa, segala hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang sifatnya ubudiyah, hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ibadah mahdho yang barusan kita kerjakan, sholat mahdho dalam artian ya ibadah yang aturannya sudah disetting dari Allah Ta'ala, dicontohkan oleh Nabi, nggak bisa dirubah, nggak boleh beristihad. Maupun ibadah yang ghairu mahdho, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, caranya seperti apa masing-masing bisa, monggo, tidak diatur sedemikian rupa. Tapi manakala Allah, orang tua ridho, maka itu termasuk ibadah ghairu mahdho. Nah, thalabul ilmi, belajar ya, pakaiannya harus seperti apa ya, selalu menutup aurat ya, dan auratnya tidak terbuka ya, itu juga merupakan ibadah albir, memberikan nasihat yang baik, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian dalil yang kedua yaitu surat Al-Asr 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, semua manusia, lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Allah Ta'ala awali dengan sumpah, yaitu waktu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin menggunakan sesuatu makhluknya sebagai sumpah, kecuali sesuatu itu adalah hal yang azim, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang nafi', bermanfaat bagi kita sebagai makhluk Allah Ta'ala. Dan dibalik Allah Ta'ala bersumpah, ada sesuatu yang sangat-sangat Allah Ta'ala ingin tegaskan. Apa itu? Sebuah informasi, innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam kerugian. Manusia ini banyak rugi daripada untungnya banyak ruginya. Ya, siapa manusia ini? Ternyata dikecualikan, ada batasannya, dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Semua manusia di muka bumi ini rugi kecuali yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki malaikat yang ditugaskan untuk melayani manusia, mencatat manusia amalnya, membagi rezeki untuk manusia. Semuanya kita yakini malaikat itu, baik itu yang memiliki tugas khusus yang kita tahu maupun yang tidak. Juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurunkan Al-Kutub, kitab-kitab kepada para rasulnya yang juga kita yakini dan yang diutus kepada kita, dan kitab yang kita terima adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Data beberapa tahun yang lalu terkait sensus penduduk dunia, kisaran manusia yang hidup di muka bumi ini 7
sekian miliar, nggak sampai 8 miliar. Hitungan yang banyak. Kemudian dibagi menurut agama. Yang paling banyak pertama itu Kristen, yang kedua Islam dengan jumlah pemeluknya itu 1, sekian, nggak sampai 2%. Jadi hitung-hitungannya manusia di dunia, taruhlah kalau digenapkan itu 8 miliar ya. Kemudian muslimnya yang beriman itu anggaplah 2 miliar. Jadi setiap 4 orang satunya adalah Islam. Jadi ini benar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman. Lah kecuali itu kan untuk sesuatu yang istimewa. Itu pun yang beriman hadirin jamaah yang bertahap. Ada yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan iman yang sangat kuat. Kemudian para sahabat, sampai pada turun-turun ada orang yang beriman akan tetapi sebatas sebagai identitas saja. Itu banyak. Apakah cukup dengan beriman saja yang keluar dari orang-orang yang rugi ini? Disambung dengan ayat dengan berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang tidak akan rugi berikutnya adalah orang yang senantiasa gemar melakukan amal saleh. Wa 'amilus sholihat dijelaskan dalam syarah as-sholihat di sini umum, ya, baik itu yang sifatnya ibadah wajib maupun ibadah sunnah, yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minanas atau muamalah. Ya, muamalah ya seperti berniaga. Jangan butuh sesuatu nggak bisa diproduksi sendiri gitu, tumbas beli. Nah, beli diatur dalam Islam bagaimana jujur, saling menjelaskan, pedagang menjelaskan baik buruknya dagangannya, kemudian yang membeli pun dengan ringan tangan, dengan mudah ya. Kalau boleh menawar ya menawar, kalau tidak boleh ya nggak boleh ngakal-ngakali. Itu bentuk as-sholihat, ya, jujur dalam bermuamalah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian saling memberikan nasihat untuk supaya bisa melakukan sesuatu yang hak dan bersabar. Yang terakhir, karena orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sesuatu yang hak, itu hal yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Dan pasti ada saja yang tidak suka. Kita melakukan ketaatan, ada iblis setan yang senantiasa menghembuskan dalam diri ini supaya malas, nunda nanti saja, sampai nanti kesempatan itu hilang, waktunya sudah berlalu, ya, penyesalan. Maka di akhir ayatnya diwasiatkan juga untuk supaya senantiasa bersabar, sabar dalam ketaatan, sabar juga dalam menjauhi diri ini dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini hadirin jamaah, ada beberapa hadis tentang at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Hadis yang pertama dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani. Rasulullah bersabda, siapa yang bantu menyiapkan ghaziyan, seseorang yang mau siap berangkat ke medan perang sebagai seorang mujahid fi sabilillah faqad ghaza, maka dihitung oleh Allah Ta'ala seperti orang yang berangkat jihad juga. Artinya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam satu rumah tangga ada kepala rumah tangga, taruhlah seorang suami sekaligus bapak bagi anak-anaknya, memiliki istri dan beberapa anak. Yang kewajiban jihad fisabilillah yang laki-laki, bapaknya saja. Tapi sebagai seorang istri ikut bubuh menyiapkan. Kalau zaman dahulu mau keluar beberapa pekan, beberapa bulan, pasti butuh kendaraan bekal. Disiapkan itu oleh istrinya apa saja yang perlu disiapkan. Makanan-makanan kering, mie instan kalau ada zaman dulu. Kalau sekarang ini apa ini, sarden, rendang, awet-awet dibawakan. Butuh senjata disiapkan, anak-anaknya bantu ngasah senjata dan atau panah, dibersihkan dan lain sebagainya. Kemudian berangkat suaminya, satu orang yang berangkat, tapi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan pahala jihad fisabilillah itu adalah semuanya. Yang ikut andil menyiapkan pupuk supaya si bapaknya sekaligus suami dari istrinya ini berangkat. Yang berangkat panas-panas, yang bertemu musuh, yang sampai nanti luka-luka, kalau Allah Ta'ala takdirkan mendapatkan kemenangan, ya tubuh bisa jadi kalau nggak luka ya pasti letih, lelah ya, yang didapatkan, capek seorang laki-laki. Nah, tetapi ya, yang sudah santai di rumah tadi karena sudah menyiapkan, ikut mendapatkan pahala jihad fisabilillah, sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sama persis pahala jihad fisabilillah. Kalaupun ada yang berbeda, ya mestinya berbeda dalam hal nanti yang berkaitan dengan fikih. Manakala seorang mujahid itu sudah syahid, meninggal di jalan Allah, ya sudah tidak perlu diganti dengan kain kafan, tidak perlu diganti. Darah-darahnya tidak perlu dibersihkan, karena itu nanti sebagai syahid, sebagai sesuatu yang disaksikan, bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia gugur karena Allah Ta'ala di medan perang. Adapun yang di rumah, kalau Allah Ta'ala takdirkan wafat, ya tetap hanya dimandikan, dikafani dan lain sebagainya. Adapun masalah al-ujra was sawab, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sama, mendapatkan ganjaran sama dengan orang yang berangkat jihad fisabilillah, meskipun tidak ikut panas-panas, tidak ikut sorot, tidak ikut langsung menghadapi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut hadis, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad waza, muttafaqun alaihi. Nah, kalau kemudian seorang mujahid yang mau berangkat ini kok pikir-pikir butuh kendaraan, butuh biaya, tapi kalau seumpamanya saya berangkat kemudian biaya semuanya saya bawa, anak saya, istri saya hari ini bisa makan, tapi besoknya biasanya kerja serabutan, kalau nggak kerja hari itu ya tidak makan anak dan istri. Akhirnya berat, ada yang digandul. Pengen hati ini berangkat, tapi kondisinya yang di rumah ini nggak bisa ditinggal. Lalu ada orang lain bantu menenangkan, mas, kamu silakan berangkat. Apa yang kamu butuhkan di rumah ini, perbekalan, kendaraan, sampean bawa semuanya. Nanti yang di rumah menjadi tanggunganku. Biasanya apa yang dikonsumsi saya sediakan. Anak sekolah biasanya diantarkan, sampean antar, tak sanggupi besok ada yang mengantarkan, sehingga menjadi tenang dan bisa berangkat fisabilillah. Orang seperti ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, juga disebut oleh Nabi sebagai faqad waza, mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Orang yang kaya, dia tidak bisa membantu secara langsung kepada mujahid, tidak menyiapkan kendaraan bagi mujahidnya, tidak memberikan bekal uang
atau apapun untuk berangkat, hanya menenangkan yang di rumah dibantu, disanggupi sampai nanti kembali. Itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa membantu secara tidak langsung, bahasanya demikian. Muttafaqun alaih, hadis disepakati olehnya. Nah, hadis ini dalam syarah disebutkan, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya khusus untuk amalan jihad fi sabilillah. Amalan apapun, jika ada orang lain yang ikut andil, ikut nimbrung dalam kebaikan seseorang, ikut membiayai, ikut urunan, sehingga terlaksana sebuah kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama. Wa yukhadu min hada anna kulla man a'ana shakhsan fi ta'atillah falahu mislu ajrihi. Dan diambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya setiap orang yang membantu orang lain sehingga orang lain itu bisa melaksanakan sesuatu yang sifatnya taat kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Ada seorang musafir mau sholat di masjid, ragu dengan pakaiannya, ini kotor, najis atau tidak, atau bahkan ya orang kan macam-macam, cuman pakai celana pendek masih membuka auratnya. Kalau sholat harus ditutup. Kemudian ada yang menyediakan, ada yang meminjamkan, atau ikut nunjuk, mas itu tempatnya sarung mau dipakai, ada baju juga, silakan dipakai untuk sholat. Nah, dengan bantuan kecil seperti itu sehingga orang tersebut bisa menunaikan kewajibannya, yaitu sholat, maka orang yang terlibat dalam hal kebaikan seperti itu mendapatkan pahala yang banyak. Kalau seumpamanya sarungnya ini dari jamaah ditaruh dipakai, maka jamaah yang memberikan sarungnya dapat. Kalau seumpamanya yang beli sarung dan pakaian itu takdir dari uang untuk infak, nah itu bisa jadi banyak lagi yang terlibat. Belum lagi sebelum sholat, wudhu, ini adanya air juga dari sumur, dari bawah ke atas harus disedot, nyedotnya pakai listrik, listrik ada biayanya. Maka setiap yang terlibat membantu operasional semuanya, maka menurut hadis Rasulullah SAW sama seperti melakukan kebaikan orang tersebut. Itu kalau musafirnya satu. Kalau rombongan satu bis tinggal gitu ya. Nah, ini bentuk daripada fadilah keutamaan orang yang senantiasa gugup dalam membantu orang lain berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini, hadirin jamaah, sesuatu yang barangkali sulit dan tidak mungkin bisa ditiru oleh manusia dalam instansi. Di Sidoarjo ini banyak perkantoran lah. Jangan perhatikan dari depan sudah ada yang menjemputnya, satpamnya, kemudian ada resepsionisnya, ada pekerja yang setiap hari datang jam 7 pulang sore, kemudian ada yang lebih tinggi kadang datang lebih siangan, tidak harus setiap hari datang. Seumpamanya ditanya hadirin jamaah, kira-kira gajinya sama semua enggak? Gaji yang di depan harus datang lebih pagi dan setiap hari, sama yang sesekali datang sebagai direktur misalkan pengawas ya, sekali datang rapat itu aja 1 pekan sekali, kira-kira sama nggak gajinya? Nggak sama ya, karena manusia masih hitung-hitungan seberapa besar amanahnya, seberapa lama sudah mengabdi di tempat itu, tekanannya berapa besarnya, tanggung jawabnya semakin besar semakin banyak gajinya, gitu. Kalau seumpamanya pekerjaan pagi ini sudah izin resign keluar, kemudian kok nanti siang sudah rame-rame antri mau menggantikan tempatnya, itu biasanya lebih kecil dibandingkan orang yang kalau sudah keluar sulit cari penggantinya ya. Harus rapat dulu mencari yang pas ya. Maka sulit
Karena Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun, Maha Kaya. Meskipun andilnya berbeda-beda, bantu orang lain macamnya sama, tapi diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya sama, tidak dibeda-bedakan, tidak dibagi dua. Sholat ya 27 derajat yang diberikan untuk yang sholat dapat 27, yang membantu juga dapat 27, bukan dibagi 13,5. Kalau yang bantu banyak ya dibagi sama rata, tidak. Semuanya disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang buat rebutan ya. Ramadan kemarin itu ya bagaimana orang itu berlomba-lomba memberikan takjil. Sempat viral di media sosial di salah satu masjid ya, di Saudi, supaya menarik orang itu ikut makan jamuannya berbuka puasa. Iming-imingnya kan mendapat pahala orang yang berpuasa gitu. Sampai disediakan bingkisan transparan plastik, bisa kelihatan isinya, diselipkan uang 500 rial kalau nggak salah, supaya ikut dan makan dari yang disuguhkan oleh yang menyediakan itu. 500 rial kira-kira berapa duit itu? 2 juta, kurang lebih seperti itu. Seperti itu orang yang tahu fadilahnya, seakan-akan dunia ini sebagai pijakan saja untuk mendapatkan akhirat yang lebih adil dalam setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, baik itu membantu secara langsung maupun secara tidak langsung. Thalabul ilmi jenengannya belajar itu ada bodohnya dan termasuk bagian daripada ibadah. Anak gak mau berangkat, kemudian dikasih jenengan kasih sanonya, nah berangkatnya, akhirnya baru mau berangkat. Ya itu pun juga termasuk memberikan ta'awun, kebaikan orang lain supaya dia mau melakukan hal yang baik. Kemudian hadis berikutnya dalam bab ini, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san ila Bani Lahyan min Hudzail faqala liyanba'is min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru bainahuma, rawahu Muslim. Nabi bersabda, ba'san, bahwasanya Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri ini menceritakan kalau Nabi mengutus utusan ke Bani Lahyan bin Hudzail dengan mengatakan, ini karena banyak yang antusias ingin ikut dalam rombongan, maka Nabi membuat kebijakan lian ba'is min kulli rajulain, setiap 2 orang wis cukup diwakili 1 orang saja yang berangkat. Kalau yang terdaftar dalam kakak, dalam rumah tangga ada laki-laki 2, cukup 1 saja yang berangkat, 1-nya ngalah. Ya. Bisa jadi hitung-hitungan secara logistik ya. Atau memang tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, maka cukup dari 2 orang yang ada, cukup 1 saja yang berangkat. Akan tetapi wal ajru bainahuma, nanti yang mendapatkan ajar pahala sawab indallah adalah 2 orang tersebut yang diutus jadi berangkat dengan yang tetap tinggal di rumah, dengan niatan juga. Kalau seumpamanya siap dipanggil ya saya berangkat, bukan ngitok-ngitok sampean ae baik kalau dipanggil enggak. Kalau seumpamanya mendapatkan pahala sama seperti itu hadirin jamaah, jenengan ikut yang berangkat apa di rumah saja? Berangkat ya, bayarannya sami. Wal ajru bainahuma, secara pahala disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya disamakan orang yang berangkat jihad fi sabilillah, dan maknanya sama dengan hadis yang kedua tadi. Kemudian hadis berikutnya yang ketiga, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rabban birrawha faqala man
manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat alihadha hajjun qala na'am walaki ajrun. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pas haji wada, haji perpisahannya Nabi ya, tahun-tahun seperti ini musim haji, Nabi menjumpai Rokban, ada rombongan dari Rauha, sebuah nama tempat antara Mekah dan Madinah. Nah, rombongan ini ya Rasulullah ingin ketahui lebih detail lagi mereka ini siapa, sehingga faqala, Nabi bertanya, manil kaum, mereka itu siapa? Dijawab oleh Rasulullah, al muslimun, ya, mereka itu adalah orang-orang muslim ya Rasulullah. Faqalu man anta, Nabi tanya kepada mereka, ya mereka menjawab muslim. Mereka kembali bertanya, waman anta, lanjutkan sinten. Itu Nabi yang tanya, man anta, baru dijawab Rasulullah, ya saya ini Nabi, saya ini seorang Rasul, seorang pemimpin kaum muslimin, orang nomor satu paling mulia di muka bumi ini, ya akhirat juga. Ya, tetangga, masih satu wilayah Mekah ya, antara Mekah dan Madinah, tapi tidak diketahui Rasulullah. Ya, belum ada kamera saat itu, ya, belum ada gambar, video. Ya. Rasulullah seperti apa itu ya kaum muslimin yang ada di jauh ya harus melihat secara langsung. Ini yang dialami oleh jamaah tersebut. Ya, disambut, didatangi orang yang sangat mulia, ya, sesuatu yang sangat. Ya, kalau kita jadi rombongan, ya, kita akan bangga seperti itu. Ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum tahu ajarannya, belum tahu orangnya, tapi kita sudah meyakini, mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Farafat ilaihi imra'atun, tiba-tiba di antara rombongan tersebut ada seorang wanita yang mengangkat sobian, seorang anak kecil yang belum balik, ikut dalam rombongan orang tersebut. Alihada hajjunya Rasulullah, apakah anak kecil ini juga ada hajinya, mendapatkan pahala haji? Nah, secara hitung-hitungan belum kewajiban dia melaksanakan ibadah haji. Secara kekuatan juga hadirin jamaah masih perlu digendong. Kalau seumpama suruh jalan sendiri, bagaimana tawaf berdesak-desakan, nanti sa'i, bagaimana cari kerikil buat nanti melempar jumroh, itu belum bisa untuk dengan sendirinya, sehingga butuh bantuan. Hal seperti inilah yang menjadi keraguan wanita tersebut. Dia ini nggak bisa dengan sendirinya. Apakah dia ini kewajiban, atau kalau seumpamanya melakukan dengan dibantu mendapatkan pahala? Karena dia juga nggak maksimal, masih dibantu dengan yang lainnya. Apa jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Na'am walaki ajrun. Iya, dia bisa haji, mendapatkan pahala haji. Tidak hanya dia yang kecil saja, bahkan laki, engkau juga seorang wanita, ibunya, wallahu alam ini ibunya atau saudarinya. Walaki ajrun, bahkan engkau juga mendapatkan pahala haji. Jenengan haji sendiri mendapatkan pahala haji, kemudian karena jenengan juga membantu anak jenengan juga mendapatkan pahala. Melakukan amalan satu kali tapi mendapatkan dua pahala sekaligus. Masya Allah. Ini merupakan penjelasan penjabaran daripada hadis yang sebelumnya. Barang siapa yang ta'awun, bisa ikut andil dalam kebaikan yang dilakukan seseorang, maka mendapatkan pahala yang sama. Meskipun itu masih anak kecil yang secara hitung-hitungan masih belum ada kewajiban. Seumpamanya ditinggal di rumah pun tidak apa-apa, tapi ikut diajak berangkat, dibantu bagaimana
memakai baju ya, untuk ihram ya, seperti apa, kemudian digandeng, kadang juga digendong untuk tawaf ya, untuk sa'i, melempar jumroh, itu semuanya masih membutuhkan bantuan. Sehingga anak kecil pun mendapatkan pahala, kemudian yang membantu ibunya mendapatkan pahala haji juga, double pahalanya. Nah ini semuanya juga kita bisa tiru hadirin jamaah. Tidak hanya yang haji, tapi amalan-amalan saya secara umum bisa untuk melibatkan anak. Ini istilah kasarnya barangkali ngakali supaya mendapatkan pahala banyak. Anak juga ikut mendapatkan pahala sebelum nanti waktunya balik ya. Ini dulu barangkali yang diajarkan oleh orang tua ya, jenengan juga ini. Tatkala punya anak, yang paling kerasa ya sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, emak ya, kalau saya nyebut dulu itu ya. Anak-anaknya itu dicekeli ya, disangoni. Ini nanti buat masukkan ke uklum kota infak. Masukkan tentu. Kalau menurut hadis ini yang memasukkan mendapatkan pahala, kemudian juga orang tuanya yang membantu pun mendapatkan pahala daripada infak tersebut. Lagi ya Rabban birroha faqala manil qalu al muslimuna faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat alihada hajjun qala na'am wa lagi ajrun. Maka seorang tua yang bantu terlibat, dan ini masya Allah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali memiliki anak ya, soleh, yang solehah ya. Apalagi saat-saat ini ya, sudah lulus MA ya, mau lanjut ke perguruan tinggi ya, belajar butuh biaya, jenengan para bapak yang mencari nafkah, ibu yang juga membantu yang lainnya untuk persiapan thalabul ilmi si anak-anak ya, apalagi yang punya anak-anak usia muda ya. Itu semuanya merupakan kebaikan, manakala terlebih apabila pondoknya itu pondok yang berkaitan ilmu yang didapatkan adalah ilmu syar'i, ilmu-ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, maka setiap huruf yang dibaca oleh anak jenengan ya, yang dia bisa membaca, bisa mondok karena jeripaya jenengan, insya Allah pahala senantiasa mengalir. Doa mereka mustajab juga didoakan anak khitanul bahar ya, thalabul ilmi, orang yang belajar sebanyak ikan di lautan itu senantiasa memohonkan ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapatkan ampunan orang-orang yang thalabul ilmi. Jenengan yang ikut andil yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak yang soleh yang dalam usia thalabul ilmi pun bisa kecipratan mendapatkan amal baik tersebut. Sebuah motivasi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang meskipun ya sudah menjadi kewajiban, tapi ini merupakan kabar baik yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang terlibat dalam kebaikan orang lain, apalagi ini anak jenengan sendiri, maka mendapatkan pahala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mencatat dan akan diberikan untung apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan sebagai amal soleh yang nanti akan dipanen saat hari kiamat. Hadis berikutnya, hadis yang keempat di bab ini dan juga merupakan hadis al-akhir di hadzal bab, yaitu an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, al-khazinul muslimu al-aminu. Al-khazin, seorang yang bisa dibilang dia diamanai untuk menyimpan. Dia seorang muslim, al-aminu, dia bisa dipercaya. Ada sifat-sifatnya. Al-khazin, al-muslim, al-amin. Orang yang menyimpan, dan dia seorang muslim, dan dia seorang yang bisa dipercaya.
alladzi yunafidu ma umira bihi, kemudian dia melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Fayu'tihi kamilan muwaffiran, maka ia berikan utuh sempurna tanpa dikurang-kurangi. Thayyibatan bihi nafsahu, dengan jiwa yang baik tatkala dia memberikan. Fayadfa'uhu ilal ladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqaini wa fi riwayatin wadabatu al mutasaddiqaini, maka orang tersebut dianggap sebagai satu dari dua orang yang bersedekah. Lah syarahnya bagaimana hadirin jamaah? Qala al-muallif rahimahullahu taala fi ma naqalahu an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Al-khazin al-muslim al-amin alladzi yunafidu ma umira bihi fayutihi kamilan muwaffiran ila hadisihi, yakni al-khazin alladzi jama'a hadhihi al-awsaf al-arba'a al-muslim al-amin alladzi yunafidu ma umira bihi tibatan bihi nafsuhu. Ini tadi syarat-syarat itu semuanya harus ada. Gambaran sederhananya, ada orang yang punya harta banyak, tidak merasa nyaman jika disimpan sendiri, kemudian dititipkan. Atau seseorang titip, mas ini uang, nanti sampean berikan ke fulan, 1 juta jangan berikan ke fulan. Lah orang ini khazin, sebagai khazin yang diberikan orang yang menyimpan, dan dia syaratnya harus muslim untuk mendapatkan pahala. Kemudian al-amin, dia itu bisa dipercaya. Kemudian uang 1 juta ini untuk dia berikan kepada, diamanahkan ke siapa, maka dia dianggap sebagai orang yang sedekah. Yang sedekah utamanya adalah tadi orang yang mengeluarkan hartanya dari uangnya sendiri, hasil keringatnya, ingin diberikan, tapi dia tidak mampu, terlalu sibuk untuk jalan sendiri, akhirnya titip kepada orang lain. Mas, titip, kasihkan si fulan bin fulan, ini sedekah dari saya. Oke, saya terima, insya Allah saya amanah, saya sampaikan. Dan benar, diberikan utuh kepada orang tersebut dengan syarat hadirin jamaah. Disebutkan di sini thayyibatan bihi nafsuhu, dengan jiwa yang baik, dengan hati yang baik. Tatkala diberikannya sudah diberikan utuh, tanpa ada ngarep. Mas, ini saja tadi Pak Haji ini titip ke saya 1 juta, tak kasih 1 juta. Ya sudah, saya ikhlas itu. Tidak boleh kok nunggu di situ, Mas. Ini ada titipan sedekah dari Pak Haji ini, penjenengan uangnya 1 juta ini. Tak serahkan ke sampean nggih. Lah kok ditunggu ini. Sakjane rene iki ya pegel ya, Mas. Masuk langsung boleh. Gak boleh seperti itu, dengan harapan supaya diberi tip, harapan supaya dicuilkan sedikit anggarannya untuk diberikan ke orang yang. Kalau seumpamanya kok ada rasa seperti itu, ada harapan, maka ini syarat yang gugur. Thayyibatun bihi nafsuhu, dengan hati yang mestinya bersih, lalu ada ngarep seperti itu, maka rusak, tidak bisa mendapatkan pahala, tidak tercatat sebagai orang yang bersedekah. Padahal kalau seumpamanya syarat-syaratnya terpenuhi, dia sebagai seorang muslim, tentu seorang muslim ini mutlak, karena amalan apapun, kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang lain yang sifatnya sosial, tapi orang tersebut musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Sama seperti debu di atas batu licin kemudian diterpa angin yang kencang, tidak tersisa sama sekali manakala orang kafir yang melakukan kebaikan. Tapi manakala seorang muslim, dia bisa dipercaya dan juga dengan hati yang bagus billahi ta'ala, karena diberikan amanah yang diberikan, fa ajruhu, maka pahalanya sama seperti orang yang mengeluarkan tadi, meskipun itu uang, bukan uangnya sendiri. Dititipi uang 1 juta, ya seperti dia bersedekah, berinfak 1 juta.
lain lagi kurir. Maka jenengan ini boleh, sangat boleh iri terhadap saudara-saudara kita yang kerja ya, di lembaga-lembaga sosial, menghimpun dana wakaf, infak, sedekah, entah itu di Lazismo, kalau di sebelah ada Lazisno, kemudian LMI, Dompet Duafa, Dompet Quran Indonesia, Baziskaf, Nurul Hayat, itu kan menghimpun dari banyak orang. Dan amanah kalau seumpamanya diberikan, itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang bersedekah. Bahkan bisa lebih banyak karena mengumpulkan dari banyak orang. Ya, satu orang misalkan tadi kasarlah saja 1 juta, ada 100 orang jadi 100 juta. Kemudian dengan amanah diberikan, orang yang mengeluarkan uang 1 juta yang mendapatkan pahala 1 juta. Nah, terserah Allah Ta'ala nanti lipat gandakan jadi berapa. Dan orang yang menghimpun lembaga yang amanah dengan orang-orangnya seperti ini, yang mendapatkan pahala dari 100 orang kali 1 juta. Itu seperti orang yang bersedekah seperti ini. Ya, boleh iri seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat-syarat yang ada seperti ini, termasuk korban ya. Bisa jadi orang korban sapi berapa di sini, gak kuat jegal sendiri, patungan 7 orang, coba yang 7 orang patungan suruh merupakan sendiri, nyembeli sendiri, bisa enggak? Nggak bisa ya. Sewa jagal, kemudian polisi dengan bantu ya. Mau dirubuhkan dengan pegangin meskipun cuma ekornya gitu kan ya. Kalau menurut hadis-hadis yang kita kaji dari ini, maka karena andil dalam kebaikan, maka seperti juga orang yang berkorban. Mantap ya, setuju. Nah ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Orang yang berperang, yang soro berangkat saja, orang yang membantu santai di rumah setelahnya pun mendapatkan pahala. Korban pun sama juga mendapatkan. Ada orang yang berkorban kemudian supaya terlaksana ada yang membantu, siapapun yang terlibat ikut andil, maka semuanya mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah khawatir, tapi aku pengen nonton bantu nih. Itu hitung-hitungan manusia. Semakin banyak, semakin besar ya, ujiannya, barangkali manusia semakin apresiasinya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun bantuannya, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat tersebut, dan sesuai janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan utuh diberikan sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin barangkali kalau disimpulkan dengan kondisi kita, umur kita ini terbatas ya, tidak banyak, akan tetapi pahala yang bisa kita dapatkan tidak hanya dari diri kita. Kita bisa membantu orang lain ya, dengan uangnya bisa, dengan tenaga bisa, sehingga amalan yang kita peroleh nantinya sebagai bekal ini tidak melulu dari diri sendiri, tapi juga dari orang lain yang melakukan kebaikan karena kita ikut andil di dalamnya, sehingga dapat itu. Semakin banyak yang kita bantu, apalagi punya anak, itu nanti juga sesuatu yang lebih lagi, maka itu pun termasuk kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dimaksud watawasau bil haqqi, saling memberikan wasiat supaya al-haq ini terlaksana dan juga sabar ya, karena membantu orang ya, keluar harta, keluar tenaga untuk dengan kesabaran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita kaji ayat dan juga hadis terkait bab at-ta'awun 'alal birri wa taqwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melakukan amal baik dan menjadi warga yang kompak, saling bahu membantu sama satu sama lainnya yang membutuhkan. Pun ada ini biasa wonten tanya jawab kan mboten langsung ya. Baik, mari kita tutup
kajian ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bekal yang saing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bi hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.